Ya, oke, baik. Nah ini dia ya kulit yang sehat. Kulit sehat itu apa sih? Yang kenyal dan kencang. Yuk pegang kulitnya. Oh, ya. Orang bilang kayak apa sih? Kayak bayi itu kalau dipegang, gitu ya, benar ya? Nah, langsung pada pegang ya semua ya. Bu Aisyah masih masih kenceng dan keren. Tahu nggak salah satu rahasianya beliau apa? Beliau itu selalu membuat orang itu tersenyum bahagia. Benar nggak? Jadi pastinya full banget ya casnya tuh energinya luar biasa. Jadi kalau di dekat beliau tuh bawahnya kita senyum. Ya, betul ya? Nah, kemudian tekstur halus dan lembut. Coba dipegang, terutama di bagian samping, kiri kanan hidungnya, ya biasa suka banyak yang besar ya. Kemudian kelembapannya baik, itu terlihat. Kalau kelembapannya baik, dia akan lebih mudah untuk memancarkan cahaya, ya. Kemudian apa lagi tuh? Ya, teman-teman bisa baca. Ya, apalagi ya ini ya. Coba saya kesini karena bisa nggak kelihatan. Wah, saya siap-siap nyanyi. Ya, kemudian cenderung tidak ada kerutan atau sedikit kerutan. Masih oke lah sedikit kerutan. Ya, terutama untuk di area mata, gitu ya. Kemudian apalagi segar dan bercahaya. Ya, oke, next. Lanjut yuk. Slide boleh? Oke. Bunda, saya di sini ya, Bun. Oke. Nah, saya di sini ya, teman-teman ya. Mana nih yang membuat para perempuan terutama itu merasa khawatir dan rasanya nggak percaya diri? Dicek ya, sama-sama ya. Yang pertama, flek hitam dalam kaki aja. Ya, dihitung ya, dihitung ya. Yang kedua, kerutan dan garis halus. Waduh, udah dua. Ya. Yang ketiga, jerawat atau komedo. Ya, yang keempat kering dan kusam, kelima pori-pori besar dan berminyak, enam bintik-bintik merah atau sering sensitif. Ya, pada saat sekarang ini saya menemukan banyak sekali ya orang-orang yang mengalami masalah sensitivitasnya tinggi karena polusi udara. Ya, kemudian rosacea itu juga warna kemerahan yang ada di kulit wajah. Kemudian dermatitis atau eksim, milia, kantung mata atau mata panda. Ada nggak di sini yang nggak ada sama sekali masalah ini? Oh, nggak ada ya. Yang satu masalah? Ada? Dua masalah? Tiga masalah? Lebih dari lima masalah? Oh, rata-rata ya. Nggak ada semua? Apa semuanya? Semuanya ya. Oke, ya. Nah, kadang-kadang ini yang membuat kita itu khawatir dan rasanya kok nggak percaya diri. Betul nggak? Betul atau betul? Betul ya. Nah, oke, yuk kita lanjut. Lanjut ya. Ya, next. Nah, teman-teman ya, ini bunda-bunda ya, ini adalah kalau secara spesifik kita melihat kulit gitu ya, ada normal ya, ada berminyak, ada kering dan ada yang juga sensitif. Nah, rata-rata nih itu normal berminyak atau normal kering. Ya, sensitif biasanya tidak dari lahir sensitif. Tapi biasanya karena ya kulit di permukaan itu sudah mulai menipis sehingga pertahanan kulit itu menjadi rentan sehingga mengalami sensitivitas yang cukup sangat mengganggu. Ya, oke, next, lanjut. Nah ini kalau misalnya bunda-bunda tanya kebutuhan saya apa sih tentang skincare? Ini yang pertama yang harus bunda-bunda pahami bahwa sesuaikan dulu dengan usia. Ada yang basicnya mereka bilang gini, saya pakai Bun padahal umurnya udah 50 tahun gitu ya. Saya barengan pakainya sama anak saya yang usianya 20 tahun. Kira-kira cocok nggak? Enggak. Kebutuhannya sudah berbeda ya. Jadi kebutuhan 20 tahun adalah menjaga kelembapan atau hidrasi. Ya, hidrasi itu apa sih? Hidrasi itu adalah memberikan air ya, terutama untuk air karena 80% tubuh kita itu adalah air. Ya, jadi memastikan air itu bertahan di kulit kita dan gak gampang menguap, gitu ya. Karena kita keluar atau di AC, di ruangan AC ini, kalau bunda-bunda tidak memudahkan kelembapan, itu cepat kering nanti muka kita, ya, karena tertarik dia. Ya, kemudian menggunakan sandok. Siapa di sini yang enggak atau malas menggunakan sandok? Ada nggak? Ada? Enggak ya? Semua menggunakan ya? Oke. Kemudian umur 30 tahun. Nih, siapa di sini umur 30 tahun ada? Yang 30 tahun? Oke, perhatikan ya, menjaga kelembapan. Tabir surya harus dipakai.
ya. Kemudian menjaga pergantian sel. Ini bisa dilakukan dengan melakukan eksfoliasi ringan seminggu 2-3 kali. Kemudian perkaya antioksidan. Jadi pastikan teman-teman menggunakan produk-produk yang basicnya adalah antioksidan. Seperti ada misalnya dalam kandungan vitamin C, itu bagus sekali antioksidannya, ya. Oke, kemudian umur 40 tahun. Apa aja? Menjaga kelembapan pastinya. Tetap ya, teman-teman atau benda-benda semua di sini. Base dasar kulit itu jangan di skip, ya. Oke, kalau teman-teman lihat, benda-benda lihat, ya, menjaga kelembapan, tabir surya, yang pergantian sel, ya, itu jangan di skip, gitu ya. Kemudian perkaya dengan antioksidan juga jangan di skip, ya. Tinggal tambahkan perkaya dengan fitoestrogennya, yang sesuai dengan usia. Kalau umur 40 tahun ke atas berarti ada kandungan yang sudah mulai kita tambahkan. Misalnya apa? Kolagen dan elastis. Ya, oke, kalau misalnya kita bertambah usia 45 tahun dengan radikal bebas dan semuanya, itu membuat kolagen kita dan energi kita jadi menurun. Betul? Sedangkan kemampuan tubuh untuk memproduksinya juga menurun karena usia. Ya, bukan hanya sekedar usia, tapi pola hidup sehat pun juga akan meningkatkan radikal bebas dalam tubuh kita, ya, sehingga juga berimbas dengan apa? Dengan yang terlihat. Yang tidak terlihat aja organ-organ tubuh lain bisa kena, apalagi kulit kita. Betul nggak? Ya, makanya kenapa kulit kita biasanya bisa mencerminkan apa? Anggota tubuh kita yang lain, organ-organ yang lain. Ya, oke, next yuk. Nah, say no untuk produk instan. Tapi tanda kutip ya, maksud dari produk instan ini adalah produk yang tanpa pendampingan oleh pihak medis atau yang memang sudah mengetahui ya atau punya ilmunya. Ya, kebanyakan orang maunya instan tanpa edukasi. Betul nggak? Betul ya, banyak banget kalau teman-teman lihat di media sosial pada saat ini semangat banget. Dan itu salah satu menjadi keprihatinan saya karena banyaknya perempuan-perempuan saking mau berubah jadi apa ya? Wonder Woman atau apa jadi apa? Ya, sehingga melupakan edukasi pengetahuan gitu loh, ya, bagaimana tentang produk yang instan. Maunya putih, kinclong, benar nggak? Padahal Tuhan udah ngasih kita. Ya, saya mungkin bersyukur sekali Tuhan ngasih kita nih hidup di Indonesia. Iklimnya tropis, benar? Basicnya adalah kita kulitnya tuh sawo matang, bukan putih kayak Korea. Itu ada fungsinya, gitu loh, ya, untuk melindungi kulit kita, karena ada produksi dari melanin yang mencukupi kita untuk di daerah tropis. Tapi kebanyakan perempuan-perempuan ini berubah jadi putih, benar nggak? Sehingga banyak sel-sel melanin itu dimatikan. Nah, ini akhirnya menjadi masalah di kemudian hari. Ya, oke. Say yes untuk produk sehat. Maksudnya apa produk sehat? Produk sehat yang identik dengan perawatan. Yang namanya kulit sehat itu bukan yang instan kita dapat atau kita adopsi dengan cepat, gitu ya. Percaya saya nggak ada yang instan. Even itu teman-teman ke klinik kecantikan mau ubah apapun misalnya, ya. Tapi teman-teman, ya, kalau kita udah dikasih anugerah sama Tuhan, percaya ini adalah bentuk yang sebaik-baiknya Tuhan kasih. Gitu, ya, kecuali ada urgensi untuk perubahan. Benar nggak? Ya, kadang-kadang kita nggak ada urgensi, benar nggak? Kita ubah. Ya, pernah nggak dengar bahasa nih, ya, atau guyonan Bun, gitu ya? Perempuan itu nggak bisa nggak bisa diatur katanya. Alis saja loh dari kasih Tuhan, masih dirubah tuh bentuknya. Pernah ya dengar kayak gitu ya? Nah, ya, oke. Tapi kalau dari ilmunya tadi ya, Masya Allah ya, kita udah belajar tentang ilmunya apalagi tadi ya. Oke, next. Nah, ini adalah masalah kulit karena mengalami kulit hidrasi. Ya, mudah-mudahan semua, kalau bunda-bunda, banyak banget pertanyaan ke saya yang masuk gitu. Dok, obat flek itu apa? Dok, obat jerawat itu apa? Mereka langsung to the point dengan masalahnya karena mereka ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, gitu ya. Padahal sumber dari permasalahan berawal dari ini, ya, dari permasalahannya adalah hidrasi. Ini basicnya, gitu ya. Hidrasi teman-teman kurang itu mengawali dari permasalahan
permasalahan kulit. Nah, kita cek, ya. Kulit gampang kering. Siapa di sini ngerasa bahwa kulitnya akhir-akhir ini gampang banget cepat keringnya? Ada nggak? Saya termasuk. Ya, saya termasuk cepat kering. Ya, karena saya juga menyadari kalau usia saya sudah jelita, gitu ya. Dan kalau saya keluar aja kena paparan matahari, kulit saya itu cepat kering, teman-teman. Ya, kemudian yang kedua muncul garis halus. Ya, kemudian ketiga kulit kusam, gampang kusam. Kemudian keempat kulit terasa kencang dan tertarik, terutama ketika teman-teman habis misalnya menggunakan sabun mandi atau sabun muka. Siapa di sini yang suka menggunakan sabun mandi atau sabun muka? Sekalian, beres. Ada ya. Nah, ya. Oke. Kemudian gampang kemerahan. Ada nggak yang gampang kemerahan? Kalau dulu tuh orang bilangnya kayak udah legus gitu ya. Ada yang urat-uratnya sudah keluar gitu ya. Banyak ya sekarang ya. Banyak. Ya. Kemudian kulit terkelupas sering dari iritasi, gampang iritasi ya. Pori-pori menjadi lebih jelas. Oke, kemudian muncul jerawat, kulit sensitif terhadap produk-produk perawatan. Maka teman-teman kalau misalnya ada permasalahan dalam kulit hidrasinya, maka ketika teman-teman menggunakan produk baru, biasanya produk ini tuh perih, sensitif, atau bisa puding, atau bisa terjadinya detox yang secara berlebihan. Ya, kemudian timbul rasa gatal. Ada yang suka begini, rasanya gatal, gitu ya, ketika di aplikasi. Ya, kemudian semakin lama kulit terasa semakin lebih gelap, atau bisa terjadi yang namanya hiperpigmentasi. Ada nggak? Ada. Atau bahkan ada yang mengalami rebound. Rebound itu adalah efek yang lebih parah dari sebelumnya, gitu ya. Kenapa? Karena basicnya adalah kerusakan hidrasi. Ya, oke, next lanjut. Nah, ini ciri-ciri produk sehat. Pastinya adalah pH balance. pH balance itu apa? pH yang sesuai, jadi krim-krim atau zat yang teman-teman aplikasikan ke kulit harus sesuai dengan pH kita, gitu ya. pH kulit. Ada yang tahu pH kulitnya berapa? Ada yang tahu nggak? pH-nya itu kita baca ya, 5,5 sampai 6,5 ya. Kemudian water base bahan dasarnya adalah air. Supaya apa? Supaya mudah diserap. Karena kulit memiliki kemampuan untuk menahan ya apa yang kita aplikasikan. Kalau base-nya oil, dia tidak akan naik ke permukaan kulit. Ya, walaupun terlihat glowing, tapi dia justru nanti akan menarik air dan akan merusak permukaan kulit. Ya, kemudian mengandung bahan-bahan alami dan nutrisi. Seperti apa? Seperti aloe vera. Tahu aloe vera apa? Lidah buaya, betul. Ya, lidah buaya itu sebagai penenang dan hidrasi juga sekaligus anti peradangan, menenangkan kulit. Jadi kalau dibilang itu bisa shooting lotion. Ya, kemudian Centella asiatica. Centella asiatica ini adalah sejenis tanaman, gitu ya, yang hidupnya itu di iklim tropis. Dan dia bisa menahan air itu dengan sangat baik sekali. Makanya dibuatlah dalam produk kecantikan. Kemudian vitamin B3. Ada yang tahu vitamin B3? Yang biasa terkenal dengan niacinamide. Itu B3. Ya, dia juga bagus untuk anti peradangan dan regenerasi sel. Itu bagus. Ya. Kemudian ekstrak sarang burung walet. Tahu burung walet? Harganya mahal betul, tapi dia the best banget untuk hidrasi kulit. Ya. Kemudian masih banyak lagi produk-produk yang berbasis hidrasi seperti ada juga jenis apa namanya hyaluronate acid, ya itu juga sangat bagus, ya. Oke. Nah ini akibat sabun yang pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya. Nah bisa menyebabkan fungsi dari kulitnya rusak. Jadi ada pengetesannya, ya. Tapi kalau misalnya gampangnya teman-teman carilah produk yang memang sudah terpercaya dengan pH base-nya 5,5 sampai 6,5, ya. Kemudian resiko infeksi, karena pada saat hidrasi kulitnya itu berubah, maka memberikan kesempatan mikrobioma yang ada di kulit kita itu untuk berkembang. Ya, sehingga apa? Sehingga yang berpotensi memiliki masalah dengan kulit yang berminyak bisa menyebabkan masalah jerawat. Kemudian peradangan dan iritasi, ya, penuaan dini pastinya. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman pakai sabun, ya, terus kulit itu terasa tertarik. Ada nggak yang seperti itu? Ya, nah kalau ada dua sumber. Kalau sabunnya yang membuat kulit tertarik, berarti harus di-skin, harus dicek pH-nya.
Tapi kalau ketika sabun dipakai itu terasa ringan, tapi ketika dibasuh dengan air terasa kencang. Gak pakai sabun aja teman-teman, siram pakai air terasa kencang. Artinya mungkin airnya, sumber airnya yang pH-nya terlalu tinggi atau juga terlalu rendah, ya. Kemudian pengelupasan kulit. Nah, ini kadang-kadang orang tuh keren banget ya pakai sabun, kemudian dia kulitnya terkelupas. Kulit nggak didesain untuk terkelupas ya teman-teman ya. Dia ada waktunya, pergantian kulit aja tuh 28 hari. Jadi nggak bijak juga kalau kita menggunakan produk yang biasanya adalah untuk mengelupaskan kulit. Ya, oke, next. Nah, ini ya, pada saat ini saya harus mengakui bahwa the best untuk kasus pigmentasi itu masih hidrokinon, gitu ya. Hidrokinon itu masih the best dalam dunia medis, itu tapi menggunakannya harus dengan pengawasan, ya, dan tidak boleh digunakan dalam jangka panjang. Even itu ada produk yang berbasis hidrokinon yang dijual di pasaran di bawah 4%, itu tetap harus ada batas untuk penggunaannya. Kebanyakan penggunaan hidrokinon ini disalahgunakan dalam penggunaannya karena tidak adanya edukasi. Bagus, saya tidak mengatakan jelek, tapi karena kurangnya edukasi terhadap produk ini, makanya banyak kesalahgunaan yang dilakukan di masyarakat. Ya, kemudian merkuri sudah sama sekali skip, tidak diperbolehkan karena efeknya itu sangat berbahaya sekali, ya, dan kalau bahkan sampai ke janin, mengganggu pertumbuhan janin, ya, dan biasanya warnanya itu juga sangat unik dan mencolok kalau teman-teman lihat, ya, karena ditambahkan zat pewarna. Dan kalau dicium biasanya dia berbau logam yang cukup sangat kuat. Makanya biasanya dia ditambahkan dengan parfum pewangi yang cukup juga sangat kuat. Dan yang uniknya lagi, dia bisa berubah warna karena ketidakstabilan dari logam. Biasanya dia akan berwarna kecoklatan sampai kehitaman. Makanya disuruh ditaruhnya di kulkas atau di tempat yang dingin. Ada yang pernah pakai produk-produk seperti ini? Ada, ya. Oke, next lanjut. Nah, ini pertama hidrokinon dan merkuri berbahaya. Ya, merkuri sama sekali sudah di-skip, tidak boleh, tapi hidrokinon itu masih diperbolehkan, ya, dengan syarat tertentu. Tapi ini merupakan logam berat yang ketika teman-teman gunakan dalam jangka panjang, dia akan masuk dan terabsorpsi ke dalam tubuh sebagai bentuk logam berat yang berbahaya. Ketika kadarnya terlalu tinggi dan tidak bisa dianulir lagi oleh tubuh, ya. Sehingga apa? Sehingga akan banyak menyebabkan masalah-masalah bukan hanya ke kulit, tapi juga ke organ-organ tubuh yang lain. Oke, next lanjut. Nah, beberapa kesalahan umum dalam perawatan, ya, apa aja? Tidak membersihkan wajah dengan benar. Ada? Bersihin sih dong wajahnya, betul. Tapi ketika gosok mukanya tuh kayak membajak sawah, wah saking dirtinya gitu ya, muka saya digosok, ada kayak gitu? Banyak, ya. Kemudian menggunakan produk yang salah atau kurang tepat. Maka sering banyak yang tanya ke saya, dok saya pakai produk ini dok, bagus enggak? Saya bilang bagus, tapi pakainya mungkin belum tepat. Gitu. Jadi saya suka benerin tuh cara pakainya. Oke, apa aja sih yang kamu pakai? Oh ini dok, ini dok, ini dok. Nah, kadang-kadang banyak penggunaannya terlalu banyak produk yang berbasis bahan kimia atau bahan aktif. Sehingga apa? Sehingga terjadi masalah di kulitnya. Yang harusnya bagus kandungannya, tapi karena kita nggak tahu dan penggunaannya terlalu banyak, akhirnya menyebabkan juga masalah. Ya. Kemudian tidak menggunakan tabir surya, apalagi. Ya, tabir surya itu sangat penting karena bahaya dari UV. Ya, itu sudah banyak sekali penelitiannya, itu bisa menyebabkan kerusakan kulit, bahkan kerusakan di dalam sel kita, yaitu DNA-nya. Ya, kemudian mengecat jerawat. Nah, siapa nih yang tangannya suka gatal? Saya punya ya, misalnya klien saya dia jerawatan Pak. Tapi saat ketemu saya dia selalu bilang, dok jerawat saya dipegang. Yang ketemu dok jerawatnya dipegang. Saya bilang kamu mau hilang apa mau disayang-sayang jerawatnya? Kalau disayang-sayang nggak akan hilang jerawatnya. Betul kan? Ada yang seperti itu? Ada yang ketemu dipegang. Entah itu tangannya habis megang apa kita nggak tahu, ya. Kemudian mengabaikan perawatan kulit di malam hari. Nah, biasanya kalau bunda-bunda ini suka capek, udah dia langsung tidur aja. Minimal bersihin mukanya, ya, bersihin mukanya ya.
Kemudian tidak cukup tidur dan mengabaikan hidup sehat. Nah, biasanya kalau bunda-bunda nih Bu, sayang alasannya. Sayang dibuang sayang. Jadi dibuangnya di mulut. Benar enggak? Ya, ada suka kayak gitu? Saya dulu kayak gitu, tenang aja. Ya, sayang ada saya, aduh jangan deh mau belajar ya. Akhirnya kita yang makan. Ya, semakin lama kita juga akan semakin melarang juga. Ya, oke, next lanjut. Lanjut. Sebenarnya perawat wajah itu sebenarnya simpel. Ya, karena terbiasa aja. Kalau udah jadi happy, itu happy banget. Salah satu yang membuat hormon bahagia saya keluar, tahu nggak? Saat saya sedang melakukan perawatan wajah saya. Nah, ya, kalau tadi Bunda kan penyanyi ya, karena saya nggak bisa nyanyi, gitu ya. Maka saya happy banget kalau saya melakukan perawatan wajah. Saya anggap itu me time. Jadi kalau lagi me time, gitu ya, saya bersihin muka sambil afirmasi, gitu ya. Saya sambil afirmasi, kulit saya ini kulit yang baik, kulit yang sehat, kulit yang muda, gitu ya, yang memberikan glowing. Itu me time saya. Jadi hormon bahagia saya keluar. Dan saat hormon bahagia kita keluar, itu akan memberikan efek yang luar biasa ke kulit kita. Coba kalau teman-teman pakai skincare, tapi sambil marah-marah. Kira-kira cantik nggak? Aduh, ini flek nggak habis-habis, nggak kelar-kelar. Pakai produk apa lagi sih? Nah, ya, bukan hormon bahagia, malah hormon stres yang keluar, kortisolnya yang banyak, racunnya yang banyak di dalam tubuh kita. Ya, jadi simpel. Untuk perawatan kalian adalah adanya penggunaan sabun, toner jika memang sabunnya itu tidak dalam pH yang baik, dalam pH sedang. Teman-teman boleh menggunakan toner jika air yang teman-teman ada di rumah itu juga pH-nya tidak 5,5 atau 6,5. Boleh ditambahkan toner, ya. Kemudian gunakan hydrating atau gel, ya, pelembab. Kemudian gunakan sabun. Di malam hari sama, tinggal tambahkan krem malam, ya. Atau misalnya kalau teman-teman nggak pakai krem malam, pakai minimal yang hidrasi kulit. Ya, boleh nggak dong ada tambahan yang lain? Boleh. Jika teman-teman sudah punya masalah-masalah lain, boleh ditambahkan dengan krim yang berbahan aktif. Tapi basicnya jangan di-skip. Ya. Kemudian masker atau scrub boleh nggak? Yes, itu lakukan rutinitasnya seminggu 2-3 kali. Ya. Kemudian baru perlu nggak kita melakukan treatment? Betul. Treatment itu sangat penting, makanya pada saat ini industri dalam dunia kecantikan itu sangat besar sekali. Dan penawaran-penawaran terhadap ya treatment-treatment itu juga banyak ditawarkan. Tapi kalau boleh saya memberikan saran, ya, carilah perawatan-perawatan yang tidak merubah, yang tidak menyakiti. Benar nggak? Ya, yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ya, karena saya sendiri jujur, saya nggak mau sakit. Karena kalau ketika jadi sakit kan kita jadi stres, benar nggak? Apalagi setelah perawatan muka kita misalnya langsung merah-merah atau tambah hitam, tambah stres nggak kira-kira? Tambah stres. Jadi kita juga harus bijak mencari perawatan wajah. Dan pada saat sekarang ini sudah banyak sekali perawatan treatment yang ditujukan untuk perempuan atau muslimah. Dan biasanya basicnya tidak menyakiti atau tidak merubah. Setuju ya? Setuju. Sesimpel itu? Simpel nggak? Simpel banget. Jadi basic perawatan apa bunda-bunda? Basicnya apa? Adalah memberikan kelembapan ke kulit. Ya, jangan di-skip. Oke? Oke, next. Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi perawatan itu sangat mudah, sangat simpel banget ya, dan sangat menyenangkan. Masya Allah. Iya, asal rutin. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya dokter untuk malas melakukan perawatan di rumah gitu ya. Supaya nanti suami lirak-liriknya bukan cuma lirak-lirik aja bisa, tapi melototin. Masya Allah. Ini kita tes dulu deh fokusnya Bunda Hebat yang ada di sini. Bunda Hebat. Aduh. Sudah mulai ini ya, sudah mau makan siang mungkin. Kita tes sekali lagi. Solihah,